Android ono pulsane dengan download saged, tapi kudu ono pulsane. Walaupun Android itu kaya napa nek gak ono pulsane datane ya gak nyambung. Dengan tulis pakai bahasa Arab Ar-Risalah Al-Jami'ah, mungkin tinggal Play Store. Nah, niku jenengan ketik ada. Enggak perlu pakai kitab beli, dengan cukup bawa HP ada, di situ ada. Nggih. Tapi dengan catatan apa diwau? Ono datane. Wa yajibu wajib. Nah, kitab kecil ini menghimpun 3 ilmu. Ilmu fikih ada, ilmu tauhid ada, ilmu tasawuf ada. Nah, kitab kecil ini di dalamnya ada 3 ilmu. Apa itu iman ada di sini, apa itu Islam ada juga, apa itu ihsan. Kecil kitabnya tapi berkah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Amin. Pengarangnya ini santrinya Habib Abdullah Al-Haddad. Pernah pirang naminipun Ratibul Haddad. Nah, Ratib Al-Haddad. Nah, dalam gede rutinan setiap Senin malam Selasa di Belitung 2 nomor 4. Ya, itu ini santrinya namanya Habib Ahmad bin Zain Ba'alawi. Sebutannya Syafi'i kecil. Napa? Syafi'i kecil, saking ngalime, saking pintere, sampai gurunya mengatakan santriku Ahmad iki sing aran risalah tak juluki Asy-Syafi'iyyus Shaghir, Imam Syafi'i kecil. Masawi sing gede pun kapundhut sebelumnya, saking ngalime, saking pintere. Kita belajar, mudah-mudahan dapat keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Nggih, insyaallah. Wa yajibu dan wajib al-julusu duduk, khusus ini untuk khatib, bainahuma antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Wajib, kalau enggak duduk dihitung 1 khutbah. Harus duduk, berhenti tapi berdiri lama sejam enggak dianggap, harus duduk. Walaupun duduknya itu fauqa tumakninatis sholah, di atas tumakninahnya sholat. Rukuk kedah tumakninah, sujud kedah tumakninah. Kadar tumakninah cukup digunakan sekali baca subhanallah. Nah, di atas tumakninahnya sholat ini syarat duduk. Kalau seandainya subhanallah itu 2 detik, berarti minimal kedah 3 detik. Pokoknya di atasnya. Kalau seandainya subhanallah itu kita gambarkan 1 detik, berarti kedah 2 detik. Nah, oleh ulama diterangkan, nggih, disunnahkan, nggih, dalam duduknya seorang khatib, menunggunya itu kadar membaca surat Al-Ikhlas, dan disunahkan si khatib membaca surat Al-Ikhlas. Nah, jadi setelah khutbah yang pertama duduk. Nah, dalam duduknya ini dianjurkan berhenti. Sunnahnya rondok dawa, bukan sekedar di atas tumaninah, rondok dawa kadar membaca surat napa? Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dan disunahkan si khatib gak tengok-tengok mbek ngelamun. Disunahkan membaca pula bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lah, bagi makmum ya napa? Doa. Nah, keterangan tentang doa niki kula aturake khusus hari Jumat, mulai fajar sampai tenggelamnya matahari. Mulai fajar sampai tenggelamnya matahari ada 1 jam. Setiap orang doa akan dikabulkan oleh Allah, cuma dirahasiakan oleh Allah. Niki setiap napa? Seminggu sekali. Khusus hari Jumat, waktunya mulai muncul fajar sampai tenggelamnya matahari. Di situ ada 1 jam.
di mana orang berdoa akan dikabulkan oleh Allah, akan tetapi dirahasiakan oleh Allah. Nah, sebelum saya lanjutkan, perlu kita ketahui ada hal-hal yang rahasia. Satu, tentang ridhonya Allah. Ridhonya Allah letaknya ada pada per individu ibadah, tapi kita nggak tahu ibadah yang mana, dirahasiakan agar kita tidak menyepelekan yang namanya ibadah. Satu. Yang kedua, kebencian Allah dan laknatnya Allah itu letaknya ada pada per individu dari maksiat, tapi juga nggak tahu di mana maksiat yang di dalamnya ada laknatnya Allah. Kita nggak boleh, supaya kita nggak terkena daripada laknatnya Allah. Dua. Yang ketiga niki keterangan saatul istijabah, 1 jam setiap doa dikabulkan oleh Allah, cuma dirahasiakan. Nek pengen entuk mantun fajar sampai tenggelam tengok-tengok di masjid kok ngguyu kolo-kolo loh Pak, kolo-kolo setahun sekali gak Ustaz, kalau gak anget seumur hidup sekali. Mantun subuh gak boleh bontot sego mbik ngombe, tengok sampai tenggelam matahari, ibadah ndonga. Siap jenengan seumur sekali. Kulo nggih dereng pernah praktek kok Pak, cuma ngajak-ngajak nek jangan siap kulo baturi. Pun. Keempat, kewalian seseorang dirahasiakan oleh Allah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa dirahasiakan? Agar kita tidak meremehkan dan suudzon kepada maaf Pak, mungkin samping kanan jenengan wali, mungkin sampean dhewe wali gak ngerti, sementing gak ngaku kita aku wali. Aduh. Okay. Setiap perkumpulan kenging nopo sih perkumpulan mesti kok manfaatnya gede, sebab di dalamnya wonten niku jamaah fadilai gede, ngaji fadilai gede, zikir bareng-bareng fadilai gede. Nopo? Kenapa? Karena niku ada wali-wali Allah Ta'ala yang disembunyikan oleh Allah. Ya, makanya kita nggak boleh meremehkan. Di antara malih inggih menika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak ada yang tahu kecuali Allah. Yang jelas pokoknya di bulan Ramadan. Malam berapa, hari apa, jam berapa dirahasiakan oleh Allah agar kita berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Yang terakhir inggih menika tentang yang namanya kematian. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, terkait tentang para makmum di saat khotib berada dalam kondisi duduk, jenengan diperbolehkan satu, doa. Ada ulama yang mengatakan waktu istijabatul doa itu mulai khotib naik mimbar sampai khotib medun sedanten wekdal niku waktu dikabulkan doa. Terus pertanyaan ngeten, bagaimana saya doa sebagai makmum sedangkan khotib sedang khutbah? Kan nggak mungkin ngeten. Kita dianjurkan mendengarkan tausiah. Ulama mengatakan doa itu nggak harus mengangkat kedua doa itu nggak harus melafalkan, cukup kerentek dalam hati panjenengan, jenengan kata-kata ndonga sambil fokus untuk mendengarkan sudah cukup. Apalagi antara duduk khotib niku ada jeda waktu, jenengan perbanyak untuk doa. Sing kedua, ada sebagian ulama mau sayyidul istighfar antara dua khutbah saat khotib duduk niku maos napa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Inaminipun sayyidul istighfar,
pemimpin istighfar. Dengan setunggal tok niki wis makili ribuan istighfar. Jenenge pemimpin. Dalam sisi riwayat, barang siapa membaca ini istighfar di pagi hari kok meninggal dunia husnul khotimah. Loh Pak, barang siapa membaca di sore hari kok meninggal dunia langsung husnul khotimah. Namanya pun sayyidul apa? Sayyidul istighfar, pemimpin yang namanya istighfar. Antara doa dengan yang namanya pun istighfar. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Duduk. Wal muwalatu, diwajibkan juga al muwalah. Al muwalah niku maknanipun nuli-nuli, langsung nyambung, nggak boleh berhenti lama. Antara khutbah pertama dengan duduknya harus nuli-nuli, langsung nyambung. Habis duduk khutbah kedua nyambung, habis khutbah kedua turun langsung sholat nyambung. Itu maknanya hukumnya wajib, jadi nggak boleh dipisah. Nggak boleh dipisah. Ada orang khutbah, selesai khutbah berhenti setengah jam, 1 jam, leren nasi Kang, leren nasi, nggak sah, khutbahnya nggak sah. Harus apa? Harus mualah, kecuali kalau ada hajat tertentu. Contohnya bagaimana hajat tertentu? Nggak ada air, seandainya PDAM mati, nggak ada PDAM mati, nggak nyala, waduh gimana? Bismillah Pak, tayamum, khotibnya melok tayamum, maka tayamum ini untuk khutbah, untuk sholat tayamum malih. Nggak bisa tayamum satu untuk khutbah dengan karena tayamum kalau untuk fardu, kalau tayamum untuk fardu cuma sekali. Zuhur nggak ada air, tayamum. Asar apakah cukup dengan tayamum zuhur? Nggak, harus tayamum lagi. Beda dengan wudhu pakai air. Kalau pakai air, 1 fardu boleh digunakan 5 fardu. 1 wudhu 5 fardu, 10 fardu, bahkan sampai setahun boleh. Kalau orang itu ndak hadas, ndak mungkin kita wudhu itu gitu. Pun niki mana mualah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai pembahasan tentang Jumatan. Sedikit kalau bahas niki, monggo diamalkan, diamalkan Pak, monggo, walaupun setahun sekali, jenengan sholat 4 rakaat dalam masjid dengan 200 surat Al-Ikhlas. Akeh men, setahun sekali. Apalagi kalau bisa setiap minggu, setiap Jumat, wajib. Tidak akan meninggal sebelum melihat tempatnya di surga. Untuk hadisnya ngoten. Pun berarti tekoni ra iso sampe teko bareng imam. Orang iso nglakoni, tekoni jam 09.00. Jam pinten, Pak? Abot Ustaz. La ilaha, abot jam 09.00. Oke, nek ngono jam 8. Ditambah abot iki. La ilaha illallah. Pun 4 rakaat. Setiap rakaat setelah Fatihah baca 50 Al-Ikhlas. Kira-kira jenengan ngambil waktu berapa sebelum khatib naik mimbar? Pinten? 1 jam. Pun jam 11 mlebu. Abot juga. Dan jaluk jam piro sampean? Jam pinten? 10:30. 10:30 bludek masuk. Masuk masjid, sholat 4 rakaat. Nopo bebas jenengan niati duha, monggo. Jenengan niati sholat tahiyatul masjid, monggo. Jenengan niati sholat hajat, monggo. Sing penting 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat mantun Fatihah, dihitung pinten setiap rakaat? 50 Al-Ikhlas. Nek wis kulino cepet Pak. Katanya itu pengajian. Biar kan kita suwe yo, pengajian kok sampai isya suwe. Sama kan kita ya sesuai.
Nggih. Nek wis kulino mboten ngantos suwe. Lho nggih jenengan kena senengane ngaji. Lho ngaji tiap minggu iku angel lho Pak golekane, tiap minggu ngaji. Lho nggih, tapi jenengan wis biasa lho. Tambah kata, tambah kata. Kalau saya mikir iki kopi ini cukup ora lah ya. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Lho nggih. Majelis Alia pun mulai kata, tambah kata, tambah kata nggih. Nah, niku dalam keterangan kitab Bidayatul Hidayah, Allah tidak akan mencabut ruhnya sebelum ditampakkan tempatnya di surga. Berarti kan insya Allah terjamin surga kita. Memang rontok berat Pak, rontok berat Pak 200 ya. Tiap rakaat 50. Tapi kalau sudah diistiqomahkan enteng, betul? Enteng. Nafsu niku ngoten, permulaan ibadah berat. Tapi nek wis nagih, apa nagih? Nek wis ketagihan, apa meneh wis seneng. Nggih, walaupun jauhnya pengajian, berangkat Pak. Oh, apalagi ini sebentar lagi ada ujian ini para jamaah ini. Sebentar lagi ada musim hujan, ngaji ora iki? Nah, tadi di GKP sudah hujan loh, nggak tahu tong mriki. Gerojok, masya Allah. Nanti kalau musim hujan, ndelok bener pora ya, gimana ya? Sangu-sangu mantel nih ya. Mudah-mudahan hujan membawa berkah, sayyiban nafi'an, amin ya rabb. Niku monggo diamalkan niku. Boten saged tiap minggu, 2 minggu sekali. Boten saged sebulan sekali. Boten saged setahun sekali. Cek jenengan teng donya niki pernah ngelampai apa yang pernah dilampahi kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten saged siwakan tiap salat pun seumur hidup sekali tok jenengan siwakan. Cek ono buktine jenengan niku pernah ngelampahi sunnah. Walaupun seumur hidup cuma sekali. Artinya kita pernah memasukkan kayu semacam ini di mulut kita sebelum sholat. Seperti Rasul, walaupun cuma duha, walaupun cuma sekali. Duha, di sini uang. Witir bisa rakaat setahun sekali. Mboten napa-napa dari sing mboten. Tapi mohon maaf dengan tangkleti tiang-tiang sing pun diparingi istiqomah taat. Nangis Pak gak iso duha, bener. Ngeluh sirahe, kados tiang mboten enten arta niku ngeluh. Geton, kenapa ya Allah, aku gak tahajud aku. Jenengan ngoten Pak? Sami alhamdulillah. Ngeluh Pak, bingung. Kados nggih keluar sedikit kados ibu-ipun Habib Umar. Habib Umar guru kula dados kados mengkaten niku mboten enteng lho Pak. Riyadhoi ibuke selama hidup sekali tok terlambat tahajud selama hidup. Itu pun nangis gemeter. Bangun tidur azan. Pas azan niku lho Pak. Allahu Akbar. Niku kados wajah pucat gemeter hanya sekali tok selama hidupnya napa ketinggalan tahajud. Artinya tiap malam nggak lepas dengan tahajud. Ndongaake napa? Ndongaake putra-putrane sehingga putra-putrane sedanten dados. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin Allahumma. Pun nggih. Nah niku di antara amalan yang ada di hari Jumat. Nggih, mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah. Wa sholatul jamaati, salat berjamaah. Sebinten isyae? Pinten? 6 menit. Wallahu a'lam. Mungkin wonten pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan, nggih, monggo panjenengan monggo. Sholat 4 rakaat itu khusus di hari Jumat sebelum sholat Jumat. Jadi mboten angsal, sudah habis waktunya kalau dikerjakan pada Jumatan.
dikerjakan sebelum Jumatan, sebelum khotib naik mimbar jenengan ngamalake. Kalau badal Jumatan sudah habis waktunya, apalagi malam sudah ndak, khusus sholat di siang hari Jumat sebelum sholat Jumatan. Nggih, insyaallah bebas niat tahiyatul masjid nggih monggo, sholat digabung dengan duhanya nggih monggo, mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin Allah. Dan malih napa? Salat sembarang. Iya. Di dalam salat itu ada bacaan. Naminipun rukun qauli. Rukun berupa bacaan. Ya. Ada juga dalam salat namanya gerakan atau disebut dengan rukun fi'li. Yang ditanyakan di dalam sholat semua bacaan, wabil khusus tentang rukun ucapan nggak sah kalau tidak dilafalkan dan tidak didengarkan oleh telinganya. Kalau ulangi malih, nggak sah orang takbiratul ihram di dalam hati, Fatihah dalam hati, tasyahud akhir dalam hati, sholawat dalam hati, salam dalam hati, nggak sah satu. Begitu pula nggak sah walaupun lisannya digerakkan tanpa telinganya orang yang membaca bisa mendengarkan, alias gerak-gerik tok. Nek basa Jawa ini umi-umi gak metu suarane niki mboten sah. Wallahu alam kalau madhab yang lain. Ini saya terangkan madhab Imam Syafi'i. Adapun zikir-zikir yang sunnah, ruku baca subhanallah dalam hati seandainya, sujudnya baca tasbih dalam hati juga tidak mendapatkan apa-apa. Jadi harus nopo dilafalkan. Paham insyaallah? Maka mungkin bagi orang yang masih pakai masker, entah itu mungkin karena masih flu atau batuk atau masih mengkhawatirkan orang lain, maka ingat, usahakan kalau takbir abah keraskan takbirnya sekira telinga terdengar ya. Jangan sampai dengan adanya masker ini nanti menghambat daripada ucapan takbir khususnya. Wallahu a'lam. Dan malih mriko nggih monggo ya. Oke. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa di antara jenis amal taat yang disyariatkan oleh Allah sesuai dengan waktunya adalah salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban. Jadi salat itu ada awalnya mulai juga ada akhirnya mulai. Selama orang itu sholat, selama berada di dalam waktunya, baik itu di awal waktu wahuwa afdol, itu yang lebih utama, atau di tengah waktu atau di akhir waktu, selama mendapati satu rakaat walaupun sisanya di luar waktu, itu masih dikatakan sholat ada. Atau sholat ada lawan kata kodok. Nah, adapun orang melakukan sholat di luar waktu boleh dengan satu di antara 4 alasan. Nek selain 4 ini hukumnya mboten angsal. 1, lupa nek iku waktu subuh. Tapi nek urusan utang gak pernah lupa, eling. 1, lupa dia gak tahu. Nah, kedua, karena dipaksa. Kalau kamu sholat nanti saya tembak, akhirnya dia nggak menjalankan sholat. Yang ketiga, karena dia ketiduran, tidur sebelum waktu, jam 10 pagi tidur belabas sampai jam 4 sore. Nah, itu udzur. Pun dengan catatan ini gak masang jam beker atau gak pesen bojone.
Nggih, tapi nek pasam jam beker dan pesen dengan bojone, nah maka tidak mendapatkan dosa. Kalau dia tidurnya setelah masuk waktu sholat. Pun. Yang terakhir inggih menika waktu jamak bepergian, jamak takdim. Nggih, jamak takdim isya didahulukan, belum masuk waktunya didahulukan di waktu maghrib. Jamak takhir maghrib didahulukan diakhirkan di waktu isya. 4 tok ini oleh agama orang tidak mendapatkan dosa ketika menjalankan sholat di luar waktu, tapi tetap sholat alias qadha. Pun selain itu tidak ada alasan. Dan adapun riwayat memang Rasulullah pernah itu memang karena ada sebab musabab. Ada sebab musabab Rasulullah ketiduran. Nggih, ada sebab musabab Rasulullah ketiduran. Nah, sehingga Rasulullah bahasanya mengqadai yang namanya sholat. Kan ada sebab musababnya, ada udzur yang membolehkan. Kalau nggak ada udzur nggak membolehkan. Kalau nggak ada udzur nggak diperbolehkan. Bahkan, nah, nggih, mungkin itu jawabannya. Bahkan di dalam ayat Al-Quran diterangkan fawailul lil celoko wong sing salat. Yo nopo sing ora salat? Wis salat kok celoko. Salat sing model piye? Alladzina hum an salatihim, orang sing adzan suwe akhirnya sampai dia keluar waktu baru sholat, celoko. Padahal sudah sholat itu diqadai, tapi udzurnya tapi mengakhirkan sholatnya tanpa ada udzur. Alladzina hum an sholatihim sahun, menunda-nunda sholatnya sampai waktunya keluar baru sholat. Walaupun sholat masih kena sanksi namanya wailun karena tidak masuk yang namanya udzur. Maka urusan sholat ini sangatlah berbahaya. Mungkin yang ditanyakan. Nggih. Nggih, monggo. Adzan ketika dikumandangkan maka ada perintah untuk didengarkan. Kalau nggak didengarkan nanti di akhirat akan dijori timah yang panas di telinganya. Nah, maka setiap adzan usahakan jenengan untuk menghayati, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Yang kedua, ketika pas masuk waktu sholat, masuk masjid, ternyata pas adzan dikumandangkan dan kita punya namanya sholat tahiyatul masjid. Mana yang harus didahulukan? Sholat dulukah atau menjawab adzan terlebih dahulu? Jawabannya, jangan duduk selama Anda masih berdiri sampai selesai adzan, maka jenengan masih bisa sholat tahiyatul masjid. Karena habisnya sholat tahiyatul masjid ketika orang itu duduk dengan sengaja. Kalau duduk dengan sengaja sudah habis. Tapi kalau duduknya karena sunnah, maksudnya apa? Ada air minum, jenengan minum kali duduk, niku sunnah. Niku ndak menghilangkan daripada waktunya tahiyatul masjid. Loh, pentingnya adab. Kan minum boleh berdiri, tapi sunnah itu duduk sebelum tahiyatul masjid, tidak ada permasalahan apa-apa. Maka trik yang paling afdol di situ adalah jenengan masuk dengarkan daripada adzan sampai komplit, karena fadilahnya besar. Yang mendengarkan satu huruf dari adzan mendapatkan 2 juta kata Rasulullah. 2 juta nek laki-laki, nek perempuan 1 juta. Maka setelah adzan kerjakan yang namanya sholat tahiyatul masjid. Insya Allah seperti itu. Oke, sekali lagi mbok pilih mengke para jamaah ingin melihat kembali tayangan ini atau kemarinnya bisa lihat di channel kami Majelis Alia. Napa jenengan ketik nami kula Abdur Rauf ngoten insyaallah metu. Nggih, nek gak metu berarti kurang kiai haji ngoten. Napa niki wonten surga 234 monggo, tujuannya agar bersama-sama ayo kita mengkaji ilmu agama
agar kita menjadi orang-orang yang pandai dan orang-orang yang pinter atas agamanya Allah, agar Allah Ta'ala ridho kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana inna nas'alukal istiqamah. Rabbana inna nas'alukal istiqamah. Rabbana inna nas'alukal istiqamah. Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ihfadz Palestin, Allahumma ihfadz Palestin, Allahumma ihfadz ikhwanina al-mujahidin fi Palestin wa Gazzah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.